Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak oseng bawang ikan teri. Cita rasa yang pedas, gurih, dan sedikit manis dari bawang merahnya mantap banget. Apalagi kita makan dengan nasi hangat, nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan ikan teri, ini aku pakai ikan teri gundul ya teman-teman, beratnya kurang lebih 100 gram. Belah ikan terinya menjadi dua, tujuannya supaya ketika digoreng teksturnya menjadi lebih crispy ya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman, supaya ikan terinya tidak terlalu asin, rendam dulu ikan terinya dengan air panas selama kurang lebih 5 menit. Lalu ditiriskan dan kemudian kita goreng sampai hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Untuk bumbunya simple banget teman-teman, aku cuma memakai 2 siung bawang putih, lalu dikeprek dan dicincang halus seperti ini. Lalu ada cabai merah, ini aku pakai sekitar 12 buah ya teman-teman, lalu diiris-iris seperti ini. Supaya tampilannya lebih menarik, aku juga pakai cabai hijau keriting ya teman-teman, kurang lebih sekitar 7 buah. Ini optional aja teman-teman, kalau tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Panaskan minyak, kemudian kita tumis dulu bawang putihnya. Nah, ini kita tumis sampai layu dan warnanya agak sedikit kecoklatan ya teman-teman. Kemudian tambahkan bawang merah utuh seperti ini. Aku pakai kurang lebih 100 gram. Dan kalau bisa pilih yang ukuran bawangnya kecil-kecil ya, supaya nanti rasanya lebih manis. Tambahkan juga cabai-cabaiannya. Ini kita aduk-aduk sebentar aja supaya semuanya tercampur rata. Nah, supaya lebih sedap, aku tambahkan terasi kurang lebih setengah sendok makan. Kita bejek-bejek seperti ini supaya terasinya gampang larut ya. Sampai di sini aromanya sudah wangi sekali. Apakah sudah sampai di rumah teman-teman? Hehe. Kemudian bumbui dengan setengah sendok teh micin, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir. Tambahkan sedikit air supaya semuanya bisa tercampur rata. Terus lanjut dimasak aja sampai cabai-cabaiannya tidak langu dan bawangnya berubah menjadi transparan seperti ini. Sambil dicek juga ya teman-teman tingkat kematangan bawang merahnya dan juga dikoreksi rasanya. Kalau sudah rasanya pas dan bawangnya sudah matang, teman-teman bisa masukkan ikan terinya. Nah, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman, asal rata. Dan udah jadi deh oseng bawang ikan terinya, siap untuk kita sajikan. Hari ini aku masak kentang ati ampela lombok ijo. Wanginya lombok ijo dipadukan dengan gurihnya ati ampela dan juga lembutnya kentang, nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 2 buah kentang, ini beratnya kurang lebih 250 gram ya teman-teman. Kemudian dibelah 4 dan dipotong memanjang seperti ini. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian masukkan kentangnya. Nah, ini kita goreng di api yang cukup besar ya teman-teman, supaya kentangnya tidak menyerap minyak dan juga cepat matang. Dan jika sudah kecoklatan seperti ini tanda kentangnya sudah matang. Bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Karena kentangnya masih single, jadi aku mau jodohin kentangnya dengan ati ampela. Ini ati ampelanya sudah aku rebus sebelumnya dengan rempah-rempah dan bumbu marinasi. Nanti teman-teman bisa cek aja di description box ya. Dan kemudian dipotong-potong dan digoreng sampai kecoklatan seperti ini. Ini kita sisihkan dulu aja. Lanjut aku mau siapkan 200 gram cabai hijau keriting. Ini direbus di air yang mendidih dan tambahkan sedikit garam supaya warnanya tetap hijau cantik. Jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, bisa tambahkan juga cabai rawit ya teman-teman. Setelah kurang lebih 3 menit direbus, ini cabainya sudah matang. Langsung diangkat aja lalu disiram dengan air mengalir sampai dingin. Tujuannya supaya warnanya tetap hijau seperti ini ya teman-teman. Lalu cabenya masukkan aja ke dalam chopper dan tambahkan 1 sendok teh terasi bakar.
Ini akan menambah aromanya menjadi makin enak ya teman-teman. Nah, ini kita chopper kasar aja seperti ini. Lanjut sisihkan dulu aja teman-teman, karena aku mau cincang 3 siung bawang putih. Sebelumnya kita geprek dulu ya supaya aromanya lebih wangi. Selanjutnya iris tipis 8 siung bawang merah. Nah, ini bawang merahnya semakin banyak semakin enak ya teman-teman. 2 buah tomat hijau ukuran kecil, ini kita belah menjadi 4 dan diiris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang merah, bawang putihnya. Ini kita tumis sampai warnanya kecoklatan seperti ini ya teman-teman, biar nanti masakan kita menjadi wangi dan lebih sedap. Kemudian masukkan tomat hijaunya. Nah, karena tomat hijaunya masih mentah, ini kita masak sampai tomat hijaunya ini empuk ya teman-teman. Setelah kurang lebih 2 menit dimasak, ini tomatnya sudah empuk. Kemudian masukkan sambal hijaunya, ati ampela, serta kentangnya. Tambahkan juga kurang lebih 100 ml air ya teman-teman, supaya semua bahan ini tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan setengah sendok teh gula pasir. Lanjut dimasak sampai semua bahan ini tercampur rata dan juga matang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika sudah matang dan rasanya juga sudah pas, kentang ati ampela lombok hijaunya siap kita sajikan. Hari ini aku masak mie goreng ikan laut punyanya Kak Meldi yang rasanya pedas dan bikin mendesis. Dan ternyata setelah aku coba rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 bungkus mie telur. Ini 1 bungkus isinya 2 piece ya. Lalu kita rebus di air yang mendidih sampai matang. Tapi jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti kita akan masak lagi. Nah, seperti ini cukup, ini minyak sudah cukup matang. Lalu teman-teman bisa matikan api kompornya dan kita tiriskan dulu ya. Siram dengan air mengalir sampai dingin supaya minyak tetap kenyal dan tidak lengket ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian ada ikan pindang tongkol, ini sudah dibersihkan dari kepala dan durinya. Lalu digoreng sampai matang, tapi jangan terlalu kering ya teman-teman, supaya teksturnya tidak alot. Sebenarnya aku tadi memakai 2 ekor ya teman-teman, tapi ternyata ditinggal meleng dikit aja, yang separuh lagi dimakan si empus. Tapi nggak apa-apa, aku pakai aja seadanya. Teman-teman kalau mau pakai lebih banyak itu juga lebih enak ya. Kemudian ada cabai merah keriting dan cabai rawit yang sudah direbus sampai matang. Cabai keritingnya aku pakai sekitar 15 buah dan cabai rawitnya sekitar 8 buah. Tambahkan 1 buah tomat merah, kemudian dicoba kasar aja teman-teman sampai teksturnya seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk bumbu lainnya ada 4 siung bawang putih. Ini kita cincang halus aja ya teman-teman. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Lalu ada bawang merah, ini kecil-kecil aku hitung 6 siung. Rajang tipis-tipis aja seperti ini. Siapkan minyak, ini aku menggunakan bekas menggoreng ikan tadi ya teman-teman. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai kecoklatan seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan bahan yang sudah kita chopper tadi. Agar aromanya lebih wangi, di sini aku menambahkan 2 lembar daun jeruk. Ini kita tumis kembali sampai semua bahan ini matang dan tanak ya, kira-kira seperti ini. Kemudian teman-teman bisa bumbui dengan 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram supaya makin gurih. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya larut. Kemudian teman-teman bisa masukkan ikan tongkol yang sudah disuir-suir. Tambahkan sedikit air kurang lebih 70 ml.
Lanjut dimasak sampai airnya surut ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, ini rasanya menurutku kompleks ya teman-teman. Ada pedasnya, asemnya, manisnya juga dapet, dan rasanya gurih banget karena kita memakai ikan tongkol. Jika rasanya sudah pas, teman-teman bisa masukkan mie telurnya. Lanjut dimasak sekitar 3 menit sampai mie-nya matang dan bumbunya meresap. Nah, seperti ini cukup. Ini mie-nya sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Pengen makan yang seger-seger? Yuk merapat, ikuti aku masak ya. Siapkan 1 bonggol kembang kol. Ini beratnya kurang lebih 250 gram ya. Lalu kita potong per kuntum seperti ini. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, serta share video ini ke sosial media teman-teman, supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Setelah itu, teman-teman bisa rebus kembang kolnya. Tambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam. Rebus kurang lebih selama 1 menit ya. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Jangan lupa disiram dengan air dingin untuk memberhentikan proses pematangan. Nah, kemudian ada 1 buah wortel, ini kita iris-iris seperti ini. Berat wortelnya kurang lebih ada 50 gram ya teman-teman. 3 bonggol kecil cesim atau sawi hijau. Ini kita potong-potong seperti ini. Pisahkan dari batang dan daunnya ya teman-teman. Semua sayurannya jangan lupa dicuci bersih ya. 1 batang daun bawang, lalu ini kita potong seperti ini. Nah, untuk isiannya atau toppingnya aku hanya menggunakan bakso ya. Ini ada 3 buah ukuran jumbo, lalu kita potong menjadi bagian yang lebih kecil. Teman-teman juga bisa menambahkan protein hewani lainnya, seperti ayam, sosis, ataupun lainnya ya. 3 siung bawang putih, kemudian ini kita geprek dan dicincang halus ya. Setengah buah bawang bombay, kemudian kita iris memanjang seperti ini. Lanjut, teman-teman bisa panaskan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian tumis bawang putih dan bawang bombaynya. Tumis sampai bawang putihnya ini kekuningan ya. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian teman-teman masukkan baksonya. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini kita masak kembali kurang lebih selama 1 menit sampai bakso dan saus tiramnya ini harum ya. Tambahkan air kurang lebih 400 ml ya. Tunggu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan wortelnya ya. Ini kita masak kembali sampai wortelnya setengah matang. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan kembang kol dan batang cesimnya. Masukkan juga daun bawangnya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan kurang lebih 3 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, setengah sendok teh merica hitam bubuk, dan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk. Tambahkan juga setengah sendok teh gula pasir. Masak kembali sampai semuanya matang ya. Jangan lupa koreksi rasa teman-teman, oke? Setelah hampir matang, teman-teman bisa masukkan sawi hijaunya. Masak kembali kurang lebih selama 1 menit
sampai sawi hijaunya ini layu. Jika teman-teman ingin kuahnya lebih kental, teman-teman bisa tambahkan larutan tepung maizena. Kalau saya seperti ini saja sudah cukup ya, sudah kental dari saus-sausannya. Nah teman-teman, capcay sayur kuah merahnya sudah matang. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan masak tumisan berbahan dasar buncis dan juga teri nasi. Cocok banget untuk ide menu sehari-hari. Simak videonya sampai tuntas ya. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek di description box. Langsung saja, mari kita masak. Pertama, siapkan 250 gram buncis, kemudian dibersihkan dari serat, ujung, dan pangkalnya. Lalu diiris-iris serong seperti ini, atau bisa sesuai dengan selera teman-teman ya. Lakukan semua sampai buncisnya habis dipotong. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian kita blender sampai halus. Kemudian ada 100 gram teri nasi yang sudah saya rendam air panas dan dicuci bersih. Kemudian teri nasinya kita goreng ya, menggunakan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Nah, ini ikan teri nasinya sudah cukup matang ya teman-teman. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Masih menggunakan minyak yang sama, kemudian tumis bumbu halusnya tadi ya. Tumis menggunakan api kecil saja sampai bumbunya matang dan tanak. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian masukkan 1 sendok teh saus tiram. Tumis sampai saus tiramnya terkaramelisasi dan harum. Tambahkan kurang lebih 150 ml air ya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih kita bisa masukkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita bisa masukkan buncisnya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan kecap manis, supaya nanti warnanya lebih cantik dan juga rasanya lebih manis dan gurih. Nah, kalau buncisnya sudah matang dan airnya juga sudah menyusut, kita bisa masukkan ikan teri nasi yang sudah digoreng tadi. Masaknya jangan terlalu lama teman-teman, cukup asal rata saja. Kalau sudah rata, kita bisa angkat dan siap sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Dijamin kalian pasti ketagihan. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Semoga bisa menjadi inspirasi menu untuk keluarga teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.